Saudara Duta Besar RI untuk Iran, Roy Sumirat bilang tercatat ada 329 WNI yang berada di kota Teheran. Seluruh WNI dalam kondisi selamat usai serangan AS Israel dan diimbau tetap waspada. Paling tidak ada sekitar 329 kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus dilakukan. Serangan ini memicu ledakan di ibu kota Teheran dan seluruh wilayah. Sejauh ini media Iran melaporkan serangan Israel dan juga Amerika Serikat menewaskan 115 warga Iran dan 95 lainnya luka-luka. Benarkah serangan ini dilakukan sebagai bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh Iran? Sementara Iran menyebut serangan ini sebagai pelanggaran kedaulatan. Apa saja dampaknya kemudian khususnya untuk Indonesia, saudara? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Dubes RI untuk Iran 2012-2016 Dian Wirengjurit. Selamat pagi, Pak Dian. Pak Dian, untuk audionya boleh dibuka, Pak? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi pemirsa. Sehat semua. Sehat semua. Pak Dian, ini kita lihat bertahun-tahun perang antara Israel dan juga Iran ini terjadi secara bayangan gitu ya. Tapi kita lihat eskalasinya luar biasa di Juni 2025 dan paling besar kemarin di hari Sabtu tanggal 28 Februari. Dan ini sudah mulai melibatkan tidak hanya Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, tapi juga sampai ke negara-negara Teluk di Timur Tengah. Anda melihatnya dampaknya seperti apa untuk keamanan regional di Timur Tengah, kemudian juga untuk dunia, dan juga nanti khususnya untuk Indonesia, Pak? Terima kasih, Mas. Begini, perang yang bulan Juni itu pasti memberikan pelajaran buat siapa saja, khususnya Iran, Israel, dan tentunya Amerika Serikat. Tapi negara-negara kawasan pasti mengikuti dengan sama karena itu sangat dekat dengan mereka. Artinya apa? Saya yakin sejak perang itu pun negara-negara kawasan yang mitra Amerika itu sudah paham bahwa perang yang terjadi berikutnya pasti akan mengakibatkan dampak langsung kepada mereka. Dan ini terbukti. Karena saya sudah mengatakan bahwa perang yang kedua pasti akan lebih besar dari perang pertama. Walaupun saya tetap berkeyakinan masih tetap dalam konteks terbatas. Saya mau memberikan pernyataan dari narasi yang disampaikan media Kompas tadi tuh. Bahwa Amerika bilang serangan ditujukan kepada military industrinya Iran. Saya kira kalau dibilang juga tadi serangan dilakukan terhadap seluruh wilayah Iran. Rasanya ini terlalu dibesar-besarkan. Karena setahu saya, sepengetahuan saya masih kontak dengan teman-teman di sana. Serangan ini juga masih bisa dikategorikan sebagai terbatas. Artinya tidak bertubi-tubi seperti yang dibayangkan oleh gambaran media yang sekarang banyak ditambah-tambah dengan artificial intelligence itu. Artinya begini, di Teheran pun tidak berarti seluruh Teheran hancur lebur atau mulai menunjukkan gejala seperti Gaza, ya belum lah, masih jauh karena Teheran itu luas sekali. Artinya bahwa serangan itu ternyata juga tidak fokus kok pada militer industrial kompleks. Terbukti kok, terlihat itu jatuhnya di mana, di tengah kota. Tengah kota itu rasanya ya penduduk kota yang ada di sana begitu loh. Dan kalau ditanyakan wilayah, di seluruh wilayah saya kira juga tadi dijelaskan Pak Duta Besar Indonesia di Iran bahwa warga Indonesia di wilayah lain aman-aman saja kok. Tapi begini, negara-negara kawasan, khususnya negara Teluk, negara Arab yang notabene adalah mitra strategisnya Amerika, ia harus merasakan akibatnya beraliansi dengan negara seperti Amerika, apalagi di bawah pimpinan seorang presiden yang sakit jiwa seperti itu gitu loh. Jadi mereka pun harus sudah merasakan. Sejauh ini setahu saya baru Arab Saudi yang bilang akan membalas. Tapi saya pikir juga akan gegabah kalau Arab Saudi ikut-ikutan membalas. Karena serangan Iran itu sebenarnya ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer yang ada di wilayah mereka. Dan waktu perang Juni yang lalu,
Iran itu minta izin sama Qatar untuk menyerang pangkalan udara Amerika yang ada di Qatar. Akibatnya korban sangat minimum di pihak Qatar dan tentunya di pihak Amerika karena prajuritnya sudah secara pengecut lari dari pangkalannya atau diungsikan dari pangkalannya. Saya kira sekarang juga negara-negara Teluk tidak perlu terlalu berlebihan untuk mengantisipasi hal ini karena ini adalah konsekuensi logis dari kemitraan strategis mereka dengan negara Amerika yang berada di bawah pemimpin seperti Trump ini. Di bawah kepemimpinan yang sebelumnya, khususnya Obama misalnya, aman-aman aja kok semuanya. Perdamaian tercipta, hubungan dagang dengan Iran sudah terbuka, perdamaian antara Arab Saudi dan Iran tercapai. Ini hanya dua faktor yang menentukan, yang namanya Netanyahu, yang namanya Trump, yang sama-sama sakit jiwa. Terima kasih. Oke, baik. Asalkan ini serangan balasan Iran tidak keluar dari pangkalan militer yang ada di Teluk, hanya fokus di pangkalan militer, tidak ke wilayah sipil, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan ya. Tapi kemudian Pak Dian, kalau kita melihat pernyataan dari Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Ayatollah Al-Khamenei ini sudah tewas seperti itu, jika memang kita konfirmasi misalnya tewas, ini kan artinya ada rezim yang tumbang di Iran. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat ke depannya, apakah ini bisa menjadi suatu potensi ketidakstabilan yang lebih tinggi atau seperti apa, Pak Dian? Satu, tolong dicatat ya, kematian Ayatollah Khamenei belum terkonfirmasi. Itu kan baru katanya si Trump. Ya. Artinya kita masih menunggu. Kedua, kalau dibilang akan terjadi pergantian rezim atau sudah jatuhnya rezim, saya kira tidak ya. Karena contohnya negara seperti Venezuela yang presidennya diculik, yang dikatakan akan terjadi pergantian rezim, ternyata tidak juga, wakilnya tuh yang naik gitu loh. Nah, di Iran kan punya mekanisme juga bahwa yang namanya Ayatollah itu bukan kekuasaan yang mutlak. Dia punya mekanisme kalau ada apa-apa dengan pemimpinnya, itu pasti ada mekanisme untuk menggantikan, yaitu melalui Dewan Pakar yang ada, terdiri kalau tidak salah dari 7 Ayatollah yang akan milih penggantinya. Jadi kalau dibilang akan terjadi otomatis kematian, kalau terkonfirmasi kematian Khamenei akan menimbulkan pergantian rezim, saya kira masih jauh kok. Rezim Islam Iran akan dipertahankan karena dia satu-satunya rezim Islam yang Syiah, yang dikelilingi oleh negara Arab yang semua Sunni. Artinya secara demografi dan geografi, Iran itu memang sudah kodratnya dikelilingi oleh yang negara-negara yang berpotensi menjadi kawan maupun lawan, kira-kira begitu. Dan Iran sudah siap dengan hal itu. Oke, jadi ini kan hanya pernyataan ataupun keinginan dari Israel dan juga Amerika Serikat ya untuk menggulingkan rezim Iran. Nah, saya akan sapa yang sudah juga bergabung melalui sambungan daring, Saudara Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat pagi, Bu Amelia. Selamat pagi, Mas. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas, Bu Amelia. Ya, Bu Amelia, ini dari DPR melihat kemudian konflik Israel dan juga Iran yang kemudian memanas, meledak kembali kemarin, kemudian juga bagaimana dampaknya ke warga negara kita yang ada di Iran maupun ada di Israel maupun di negara-negara Timur Tengah. Apa yang kemudian bisa Anda soroti untuk sikap pemerintah untuk konflik ini? Ya, kami Mas di DPR khususnya di Komisi 1 memang memandang eskalasi Iran Israel ini sebagai alarm serius ya bagi keamanan kawasan dan juga stabilitas global. Prinsip kami jelas Mas ya, politik bebas aktif. Aktif itu bukan berarti kita diam, tapi kita juga aktif menyerukan perdamaian dan mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk kembali ke meja perundingan, begitu. Dan karena itu kami juga menghimbau pemerintah agar mengambil posisi yang tegas gitu dengan menghentikan kekerasan, utamanya perlindungan kepada WNI kita yang ada di wilayah konflik, dan juga sekali lagi kembalikan penyelesaian konflik ini ke jalur diplomasi dan hukum internasional. Dan dalam waktu yang sama juga kami juga meminta agar
pemerintah juga bisa melakukan langkah-langkah yang terukur dan juga fokus pada kepentingan nasional, utamanya keselamatan WNI kita, sekali lagi stabilitas ekonomi energi, serta juga mitigasi resiko keamanan, termasuk juga ancaman cyber dan juga disinformasi yang biasanya meningkat, Mas, kalau kondisi geopolitik ini terus-menerus meningkat begitu, memanas begitu. Nah, kemudian dengan respons dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa beliau siap untuk ke Teheran untuk bisa memfasilitasi dialog antara kedua pihak ini, kemudian apakah ini langkah yang menurut Anda juga perlu dilakukan dan memang seberapa besar yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa terlibat dalam konflik kedua negara ini? Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden, dan saya rasa ini adalah kepala negara salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik, dalam hal ini Iran, Israel, dan juga di backup oleh Amerika begitu ya. Dan saya rasa itu adalah langkah yang tepat sebagai bagian dari komunitas internasional, dan merupakan langkah diplomatik yang sangat baik begitu ya. Dan juga dalam hal ini Bapak Presiden juga sudah aktif juga kan di dalam upaya menjadi bagian dari masuk ke dalam BOP. Itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik gitu, Mas. Walaupun di dalam BOP ini ada Amerika Serikat dan juga Israel nih, Bu. Iya, tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu. Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak yang sedang berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara, Mas, begitu. Kita bisa bersuara, dan positioning kita kan jelas. Kita selain kita kan juga ada 8 negara lain yang juga terdiri dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, kemudian juga Qatar dan lain sebagainya gitu. Turki dalam hal ini yang juga aktif juga yang juga berperan aktif juga menyuarakan agar segera ditemukan two-state solution dalam konflik Palestina dan Israel. Baik, saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, tadi yang saya sampaikan juga, saya tanyakan ke Bu Amelia terkait dengan Indonesia, Pak Prabowo yang siap ke Teheran untuk bisa memediasi gitu. Pak Dian melihatnya ini langkahnya kira-kira bisa ngapain sih Indonesia gitu untuk bisa memediasi kedua pihak ini? Terima kasih, Mas. Maaf pada Bu Amelia kalau berbeda pandangan. Menurut saya pernyataan bahwa Presiden Prabowo dengan segala hormat adalah satu-satunya presiden yang sudah menyampaikan pernyataan terbuka untuk siap. Buat saya bukan yang pertama. Karena sejak titik pertama bom Israel sampai di Iran, itu Turki itu tidak pernah berhenti untuk berupaya menjadi penengah. Dan buat saya, kalau mau menjadi penengah sebuah konflik, kita harus diakui oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel. Dan maaf, saya di Jenewa awal tahun 2000, berapa saya di sana itu, saya ditugaskan oleh Pak Duta Besar yang ditugaskan oleh Presiden kita waktu itu untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Saya yang mengatur pertemuan Indonesia dan Israel di Jenewa sampai pada tingkat Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Israel kaget, Indonesia mau menjadi penengah. Mereka bilang kalau Indonesia benar menjadi penengah, besok kami umumkan siap. Tapi ada satu syarat, akui dulu Israel. Lah kalau tidak mengakui Israel, bagaimana saya harus menyampaikan kepada rakyat saya bahwa Indonesia dipercaya menjadi mediator, tapi Indonesia tidak mengakui kita? Jawaban menteri kita lucunya waktu itu adalah, ya karena konstituen kami Islam walaupun moderat belum bisa menerima adanya pengakuan terhadap Israel. Dijawab oleh Menteri Israel sama nadanya, kalau Indonesia punya konstituen, kami juga punya konstituen. Bagaimana kami pemerintah mempertanggungjawabkan kepada konstituen kami di Tel Aviv dan di Israel bahwa kami memberikan mandat kepada Indonesia yang tidak mengakui. Ide Indonesia gagal.
Nah, saya mau tambahkan ke dalam konteks sekarang. Itulah yang namanya leverage. Kita tidak punya leverage. Mendamaikan Iran dan Arab Saudi yang sesama negara Islam saja, kita tidak mampu. Ketika saya di Teheran, saya mengirim surat kepada Berita Rahasia, kepada Menlu dan Presiden untuk datang segera ke Riyadh dan ke Teheran. Tidak ada kabar, malah yang datang Menlu. Ketika Menlu datang, Cina justru Xi Jinping sendiri langsung datang. Akibatnya apa? Perdamaian Iran dan Arab Saudi dimediasi oleh sebuah negara yang namanya Cina, yang notabene bukan Islam dan apalagi secara resmi masih merupakan negara sosialis komunis. Loh, leverage kita di mana yang namanya negara Islam moderat, OKI, non-blok dan sebagainya. Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy Indonesia menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok. Suka atau tidak suka, kita tidak usah berdebat panjang, baik de jure maupun de facto kita sudah ada di pihak Amerika. Yang kalau kita bergabung dengan BOP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BOP, kita harus bernegosiasi dengan Israel. Hamas pun tidak menerima kehadiran kita. Mau apa kita? Buat saya lebih baik kita, maaf dengan segala hormat Bapak Presiden, lebih baik fokus keadaan dalam negeri. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Fokus dalam negeri karena itu tadi peran Indonesia yang seharusnya kalau misalnya mendamaikan ya akuin Israel terlebih dahulu. Nah, kemudian saya fokus kembali ke konflik antara Israel dan juga Iran, dan juga di sini ada Amerika Serikat di sana. Nah, memang alasan dari kedua negara ini, Israel maupun Amerika Serikat, menyerang karena untuk mempertahankan negara mereka, menghilangkan ancaman eksistensial gitu ya, soal nuklir dan juga rudal balistik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Iran yang punya cadangan minyak yang luar biasa, apakah ini memang ya upaya untuk mengambil Iran untuk menguasai minyaknya seperti itu? Saya melihatnya begini loh Mas, kalau dibilang ancaman eksistensial ini udah kuno dan sudah nggak laku ya jualannya Amerika sama Israel. Iran itu tidak pernah mengancam tetangganya, apalagi Israel yang lebih jauh terkucil di sana, terpencil di sana. Tidak ada, itu mengada-ada. Itulah konsep mereka untuk punya musuh bersama sehingga bisa mengalihkan persoalan dia sendiri. Netanyahu juga tidak lepas dari persoalan dalam negerinya, korupsinya yang sekarang lagi dikejar-kejar. Buat saya itu terlalu mengada-ada. Nah, tadi poin yang kedua yang Mas sampaikan, apa sih yang lain yang dikejar? Buat saya begini, lihat peta, lihat demografi. Iran adalah negara satu-satunya di kawasan Timur Tengah yang yang berhadapan dengan sejumlah negara Sunni Arab. Itu saja sudah menjadi ancaman setiap waktu, setiap saat buat Iran. Makanya mereka siap. Iran adalah negara yang punya cadangan energi dalam hal ini fosil, yaitu minyak dan gas yang terbesar di dunia, kedua dan ketiga. Artinya apa? Di negara-negara Timur Tengah tinggal Iran yang negaranya belum berada di bawah pengaruh Amerika. Semua negara ada sekitar Iran sudah berada di bawah pengaruh Amerika. Artinya apa? Satu lagi Amerika menguasai Iran, berarti total minyak dunia Amerika Selatan dan Timur Tengah akan berada di bawah pengaruh Amerika. Buat saya itu fatal buat dunia. Oke, penguasaan Iran terutama untuk menguasai energi ini yang kemudian kita patut curigai gitu ya, yang agenda utama dari Amerika Serikat. Saya kembali ke Bu Amelia. Bu Amelia, ini kan tentunya pengaruh yang ke Indonesia tidak secara langsung tapi akan kita alami pasti, apalagi Selat Hormuz informasinya sudah ditutup oleh Iran. Bagaimana kemudian yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dampak ini, Bu? Ya, kalau eskalasi ini melibatkan Amerika Serikat, risikonya bukan lagi lokal kawasan ya, dampaknya akan langsung ke energi, kemudian ekonomi global dan juga keamanan. Dan dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan paket mitigasi ekonomi energi, penguatan cadangan energi dan juga stabilitas harga dalam negeri, dan juga mengintensifkan koordinasi antara Kemenkeu, kemudian Bank Indonesia dan juga Kementerian SDM untuk mengantisipasi tekanan inflasi serta volatilitas rupiah. Kenapa ini krusial?
Karena kawasan Teluk terutama Selat Hormuz ini adalah checkpoint energi dunia, di mana kita ketahui di tahun 2024 sampai dengan awal 2025 aliran minyak yang melewati Selat Hormuz tersebut dilaporkan mencakup lebih dari seperempat perdagangan minyak laut global dan sekitar seperlima konsumsi minyak dunia. Bahkan sekitar seperlima perdagangan LNG global juga melewati jalur itu. Jadi setiap gangguan kecil saja Mas, ini bisa langsung terasa harga energi itu bisa akan naik gitu. Oleh karena itu pemerintah juga harus menghimbau masyarakat kita untuk berhemat BBM dan energi, mengingat sekitar 20% volume minyak, 20% lebih kalau saya tidak salah ya, volume minyak kita, impor minyak kita itu melalui Selat Hormuz. Jadi dari sisi keamanan, antisipasi yang harus mencakup spillover, peningkatan tensi di ruang digital, kemudian juga potensi serangan cyber, serta propaganda dan juga polarisasi opini, itu juga menjadi penting, menjadi kewaspadaan kita ya. Jadi penguatan ketahanan cyber dan komunikasi publik berbasis data yang rapi, cepat dan tidak spekulatif itu adalah bagian dari pertahanan non militer kita. Dan saya rasa itu adalah salah satu langkah yang harus kita antisipasi dalam hal ini pemerintah gitu Mas. Termasuk Boleh juga. ikut tambah? Ya silakan Pak Dian. Bu Amelia, terima kasih mengingatkan. Ya, Faktor energi ini memang sangat penting dampaknya buat kita, karena sebagai betul. negara pengimpor, suka Ya, atau tidak suka, kita juga banyak bergantung kepada negara yang namanya Singapura. Bu iya, Amelia, mohon mengingatkan, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Bapak Presiden. Ketika iya. saya jadi dubes dulu, itu sudah ada rencana bahwa yang namanya Indonesia cadangan cadangan minyaknya itu atau BBM-nya itu kan hanya mampu 18 hari ya. Ketika Mm-mm, itu loh ya. Artinya mm-mm, 12 nggak sampai sebulan, jauh dari sebulan. Nah, target kita waktu itu adalah minimal sebulan. Nah, mm, waktu itu programnya adalah untuk kawasan barat 18 hari itu memang bisa. Tapi 12% itu diharapkan kita membangun storage di kawasan timur yang waktu itu katanya akan difokuskan di sekitar Sulawesi Selatan. mhm, Saya sudah berusaha mempertemukan berbagai pihak Indonesia ke Iran untuk menjamin bahwa untuk bisa membuat storage di Sulawesi Selatan yang menambah 12 hari cadangan kita itu tidak jalan, Bu. Padahal itu mhm, sudah didukung oleh Iran gitu loh, Bu. mhm, Waktu itu loh mhm, ya. Karena mhm. Iran sangat sangat memahami kita dan sangat bersahabat dengan kita. Tapi mudah-mudahan Ibu di DPR bisa mengingatkan kembali gitu bahwa 12 hari yang storage yang direncanakan itu mana gitu sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya di Iran Mhm, tahun 12 sampai 16 loh Bu Amelia, udah mhm, lama. mhm. Makasih. Baik. Baik Pak, menjadi catatan kami nanti saat RDP. Oke, baik. Tentunya apa yang kita alami ataupun dampak Indonesia harus menjadi fokus sekarang gitu ya, dibandingkan misalnya kita dalam tanda kutip ikut campur Betul, dalam konflik kedua negara. Nah, kemudian Bu Dian, betul. Bu Amelia maksud kami, Bu Amelia kalau melihat apa yang kemudian dilakukan pemerintah saat ini, sikap-sikapnya, kemudian pernyataan-pernyataannya terkait dengan konflik kedua negara, ini apakah juga mencerminkan bahwa kita juga concern loh dengan apa yang kemudian terjadi nanti kalau misalnya dampak-dampak tersebut datang ke Indonesia, apakah memang baru fokusnya untuk sekedar pernyataan untuk bisa awal-awal saja gitu, ataupun pernyataan sikap untuk bisa tadi memediasi antara kedua negara yang berkonflik? Hmm, hmm. Jadi begini Mas, em, langkah yang harus diambil oleh pemerintah ya, Indonesia dalam hal ini bersama semua negara yang tergabung di dalam PBB harus mendorong deeskalasi lewat diplomasi aktif. Jadi bukan sekedar pernyataan normatif. Prakteknya adalah dorong genjatan senjata dan semua pihak untuk menahan diri. Jadi kita dukung kerja PBB dan juga hukum humaniter begitu Mas. Dan juga serta aktifkan juga diplomasi di forum-forum multilateral begitu ya yang relevan seperti OKI dan juga gerakan non-blok agar tekanan internasional terbangun untuk kembali ke meja perundingan seperti itu. Dan di saat yang sama saya rasa juga Indonesia perlu menjaga konsistensi bebas aktif kita.
kita tidak ikut berperang, tetapi kita juga tidak abai pada prinsip perlindungan sipil, penghormatan sovereignty atau kedaulatan, dan penyelesaian damai. Dan di level domestik, kita pastikan bahwa kepentingan nasional kita aman, WNI kita di negara konflik terlindungi, ekonomi energi dimitigasi, dan ruang informasi publik tidak dikuasai oleh disinformasi. Itu catatan saya yang penting untuk diambil oleh pemerintah, Mas. Boleh ikut rembuk, Mas? Boleh, silakan Pak. Begini, tambahan buat Ibu Amelia terutama juga, mengingatkan kembali bahwa dalam konteks konflik seperti yang terjadi saat ini di Timur Tengah, mohon pengertian segala pihak bahwa sudah tidak tempatnya lagi mengedepankan non-blok, karena kita sudah jelas berada di satu pihak. Kedua, sudah lupakan dengan OKI, karena setengah dari anggota OKI sudah mengakui Israel. Tolong diingat, negara-negara Arab yang bergabung dengan BOP itu, negara-negara monarki yang uangnya adalah uang pribadi mungkin dianggapnya, sementara kita bukan uang pribadi, tapi negara-negara itu sudah mengakui Israel. Makanya inisiatif damai pun datang dari sekitar mereka, Oman kek, Turki kek, tapi buat kita masih jauh lah. Tapi intinya begini, kalau dikatakan upaya lain di bidang multilateral, kebetulan karir saya banyak di multilateral, saya cuma bilang, satu-satunya forum yang bisa menjawab hal ini adalah Dewan Keamanan, ya PBB maksudnya, tapi harus siap dengan vetonya Amerika. Nah, bagaimana mencegah vetonya Amerika? Inilah yang perlu dinegosiasikan di PBB, di Dewan Keamanan, dengan dukungan negara-negara anggota tetap seperti Rusia dan Cina. Mungkin Inggris, karena Inggris sekarang lagi bermasalah dengan Amerika, antara lain dengan kasus-kasus di Eropa dengan si Trump ingin mencaplok Greenland lah dan sebagainya. Dan terakhir, Inggris sudah tidak memiliki kedaulatan di Diego Garcia, pulau kecil di lautan Hindia yang menjadi pangkalan militer Amerika. Oleh Inggris sudah dikembalikan ke Mauritius, sehingga Amerika terang jelas marah kepada Perdana Menteri Inggris, bahkan menyebutnya sebagai stupid gitu loh. Artinya apa? Negara Inggris, Cina, Rusia, yang satu lagi, Macron pun jadi sasaran kemarahan Amerika karena dia tidak mau bergabung sama BOP. Artinya 4 negara anggota tetap PBB sekarang sudah tidak mau lagi terikat sama Trump, apalagi Cina dan Rusia yang tidak pernah mau. Artinya apa? Peluang untuk mendesak Dewan Keamanan PBB meminta Trump untuk menahan diri dan menghentikan serangan ini lebih pas dan lebih bisa diharapkan. Oke, Dewan Keamanan PBB yang kita harapkan. Kemudian saya kembali ke Bu Amelia. Bu Amelia, dengan adanya Indonesia di Board of Peace yang isinya tadi ada Israel, ada Amerika Serikat, dan negara-negara Arab yang ya juga mungkin pro dengan Israel gitu ya. Nah, perlukah kita untuk mendorong Indonesia keluar dari Board of Peace dan fokus untuk bisa berperan juga di PBB untuk tadi mendorong Dewan Keamanan untuk bisa menyelesaikan konflik ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mas, jadi memang kita dengan semua negara yang tergabung dalam PBB harus mendorong deeskalasi, ya, terutama sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, begitu ya, terutama di Dewan Keamanan, karena Cina dan Rusia juga mempunyai hak veto, begitu ya. Nah, dalam hal ini di dalam BOP, saya koreksi ya, Mas ya, jadi tidak semua negara tersebut pro kepada Israel. Jadi, kalau saya menyampaikan, kalau misalkan nanti di dalam BOP ini, saya rasa pemerintah sudah mempunyai kalkulasi ya terhadap bergabungnya dan perhitungan yang cermat dengan bergabungnya di BOP ini. Apabila misinya sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita, maka pemerintah juga sudah menyiapkan exit strategi dari BOP ini. Oke, tapi dengan adanya ini Bu, maaf saya potong, dengan adanya kemudian serangan yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat secara terang-terangan di Iran kemarin gitu, apakah itu tidak cukup untuk bisa membuat kita keluar? Begini Mas, ini kan pemerintah kan berencana untuk mengirimkan troops ya sebagai pasukan stabilization di kawasan tersebut, begitu, ini sebagai peacekeeper ya Mas ya.
ikhtiar ini kan belum maksimal, Mas, begitu. Jadi ini kan baru saja meeting perdana mereka baru pertama dilakukan di DC beberapa minggu lalu, begitu ya, Mas ya. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa upaya ini belum berhasil, begitu, Mas. Jadi biarkan dulu ini BOP ini bekerja sampai dengan pemerintah bisa menilai, kita publik dan pemerintah bisa menilai efektivitas bergabungnya Indonesia di dalam BOP ini. Kita berikan dulu ruang, Mas, gitu. Baru masalahnya akan berhasil atau tidak. Sebuah ikhtiar itu, Mas, pasti ada berhasil dan tidak berhasil ya. Ada probabilitas tidak berhasilnya begitu. Tapi setidaknya ini adalah ikhtiar diplomatik, upaya diplomatik yang kita lakukan agar kita berada di dalam begitu ya, dan bisa bersuara begitu, bisa menyuarakan tentang upaya two-state solution dan gencatan senjata di Gaza dan Israel. Gitu, Baik. Mas. Baik, tentunya yang kita harapkan Indonesia tidak hanya itu tadi berperan untuk kedamaian di luar, di dunia, bagaimana konflik antara Israel dan juga Iran ini berakhir ataupun mereda, tapi juga bagaimana memastikan negara kita sendiri, keamanan warga negara Indonesia dan juga bagaimana stabilitas ekonomi di negara kita juga tidak terpengaruh ataupun bisa diantisipasi dengan baik. Terima kasih Pak Dian Nibrangjurit. Satu kalimat, boleh satu kalimat? Pak, singkat saja Pak, waktunya sudah terbatas Pak. Dari awal saya tidak menyetujui Indonesia bergabung dengan BOP. Simple alasannya. Mari hidup adalah memilih. Buat saya negara kita juga harus memilih mana prioritas. Prioritasnya adalah membenahi apa yang menjadi masalah di dalam negeri. Mulai dari MBG, Papua, bantuan sosial dan sebagainya. Itu prioritas. Fokus dalam negeri, bagaimana bagaimana dampak kita meminimalisasi dampak yang ada di Timur Tengah dan juga bagaimana masalah internal kita sendiri diselesaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Dian Nibrangjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012-2016 dan juga Bu Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.